Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Indonesian Light Church. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini dengan kita menyanyikan lagu pembuka Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Allah itu tempat perlindungan kita dan kekuatanku. Di dalam kesesakan, pertolongannya sangat terbukti. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Judulnya Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship
moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame,
but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the stone, He is Lord, Lord of all. When darkness seemed to hide His face, I'll rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchors hold within the veil. My anchors hold within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the stone, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the stone, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the stone, He is Lord, Lord of all. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Aku ditinggikan di bumi. So, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan karya penebusan Kristus di kayu salib. Dia mati untuk dosa kita. Dan barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah penebus dosa manusia, barang siapa yang percaya atas karya penebusan salib Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pengampunan dosa adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa-masa sulit ini, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan.
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang akan saya beri judul Infinity to Infinity. Infinity to Infinity. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya adalah dari bayi menuju kepada kekekalan. Infinity to Infinity. Meskipun kata infinity itu tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris, cuman kayaknya saya mau dicocok-cocokkan saja, infinity to infinity. So, sebelum kita mulai, saya bagikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah kumpulkan kami semua, meskipun tidak hadir secara fisik, tapi kami percaya kita boleh hadir di dalam roh, kita boleh hadir dalam suatu kesehatian bersama-sama, sehingga kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul melalui media apapun juga Tuhan, kami percaya Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Yesus hari hadir, kami percaya ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus juga yang akan mengurapi mulut lidah hamba-Mu, yang akan membagikan firman. Dan biarlah semua hati yang mendengar, telinga yang mendengar, hati mereka boleh menjadi seperti tanah yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. So, infinity to infinity. Infant. Infant itu bahasa Indonesianya bayi ya, infant. Infinity artinya kekekalan. So, infinity to infinity. So, apa hubungannya sih bayi menuju kekekalan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa hubungannya itu. Infinity to infinity. Dari bayi, apa hubungannya bayi sama kekekalan? So, mari kita buka Alkitab kita semua, Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 3. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 3. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. So, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya beri judul khotbah saya Infinity to Infinity. Bagi orang yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya ada suatu, minggu lalu saya bagikan, ada suatu perlombaan iman, ada spiritual marathon yang harus kita jalani sebagai orang yang sudah lahir baru. Nah, pagi hari ini saya berikan suatu perumpamaan lagi, bahwasannya ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang yang sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat, ternyata keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Keselamatan kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Iman kita harus bertumbuh. Keselamatan kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Oleh sebab itu di 1 Petrus 2 ayat 3, firman Tuhan berkata, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. So, air susu yang murni dan yang rohani, itu apa Bapak Ibu Saudara? Air susu yang murni dan rohani adalah kuasa dari Roh Kudus. Air susu yang murni dan rohani adalah firman Tuhan. Dan air susu yang rohani ini adalah juga berbicara mengenai gereja, berbicara mengenai bagaimana
kita bertumbuh di dalam komunitas orang percaya. So, menjadi seperti bayi yang lahir, saya sangat meremah sekali karena bulan lalu saya baru dikaruniakan anak ketiga, baby Asher. Dia sekarang umurnya udah 40 hari. So, ketika jadi saya tahu banget di umur-umur demikian dia sangat ingin minum air susu, air ASI. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak masih bayi atau dulu pernah punya anak masih bayi, pasti tahu ya bahwasannya ASI itu, air susu ibu itu ASI itu sangat sehat sekali. Sangat sehat dan bagus untuk pertumbuhan bayi. Nah, saya ingat anak pertama saya Juda dan anak kedua saya Levi itu full ASI. Jadi dikasih full ASI. Waktu itu di rumah sakit ada dokternya, kita ke dokter bayinya ya. Disarankan untuk ASI karena ASI itu bagus. Dan sama sekali tidak dianjurkan untuk pakai susu formula waktu itu. Nah, tapi ketika Asher anak ketiga mungkin nggak tahu kenapa, kayaknya susah ya, ASINya nggak terlalu banyak juga, Marina istri saya. Jadi kita ya udahlah daripada pusing, stres segala macam, ya udah akhirnya kita beli susu formula. Nah, susu formula ini ya bukan berarti jelek, enggak juga. Susu formula juga baik. Tapi maksud saya adalah anak bayi itu perlu yang namanya susu. Anak bayi itu perlu susu yang murni. Nah, sama halnya dengan kita yang di dalam Tuhan, yang sudah mengalami lahir baru. Kita perlu yang namanya susu rohani yang murni. Yaitu ya firman Tuhan, yaitu Roh Kudus, dan juga ya pastinya adalah komunitas rohani di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan mengenai bayi ini. Kenapa sih bayi? Kenapa kita harus belajar dari bayi? Nah, pagi hari ini saya mau kita belajar dari bayi. Firman Tuhan bilang, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi. Nah, kita bahas bayi itu seperti apa sih? Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang punya bayi atau pernah punya bayi, saya punya bayi nih. Saya tahu, bayi ini seperti apa. Nah, nomor 1 Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar dari bayi adalah bayi itu polos. Katakan polos. Bayi itu polos. Bayi itu polos. Nah, bagaimana polos? Nah, firman Tuhan yang bilang begini kan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi polos itu adalah suatu kondisi di mana tidak ada kejahatan, tidak ada tipu muslihat, tidak ada segala macam kemunafikan, dan tidak ada kedengkian dan fitnah. Inilah polos menurut Alkitab. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara, di mana sih kita belajar kejahatan, kita belajar tipu muslihat, belajar bagaimana kita jadi fitnah, tahu arti kata fitnah, tahu arti kata iri gitu kan? Apakah kita dari lahir kita sudah mengenal itu semua? Tidak. Semua itu kita belajar dari ketika kita beranjak dewasa. Kita belajar semua itu ketika kita beranjak dewasa. Dari kecil kita nggak tahu. Tapi kita belajar, entah kita belajar itu dari orang tua kita, atau dari keluarga kita, dari pergaulan kita, macam-macam. Tapi yang pasti, itu tidak lahir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu kita belajar. Kejahatan, hal-hal yang jelek-jelek itu Bapak Ibu Saudara, itu ternyata itu kita dapatkan ketika kita sudah bertumbuh. Jadi nggak pernah tuh ada anak bayi baru lahir, tiba-tiba, ini yang setahu saya ya, tiba-tiba sudah jahat gitu.
wah, mukanya cemberut, gitu kan. Atau sudah bisa fitnah gitu, atau iri gitu, atau banyak hal yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Enggak, itu semua dipelajari ketika kita dewasa. So, bayi itu sudah pasti tidak punya pergaulan buruk, ya nggak? Kan firman Tuhan bilang di Amsal, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bayi tidak punya pergaulan buruk, jadi dia tidak punya sifat-sifat jelek yang tadi. Sifat-sifat jelek yang tadi adalah dipelajari ketika kita beranjak dewasa. Nah, polos, putih, bayi itu polos ya. Putih berarti apa? Nggak punya agenda dia. Nggak punya hidden agenda. Seorang bayi tidak punya udang di balik batu. Dia polos begitu. Kalau Bapak Ibu saudara ngelihat bayi gitu, saya ngelihat anak saya, Asher, polos banget gitu. Saya mau ajak ketawa, aduh Asher, ketawa dong, senyum. Nah dia belum, jarang banget senyum sama saya, nggak tahu kenapa. Senyumnya banyak sama maminya, aku nggak tahu kenapa. Jadi saya gendong, Asher senyum dong, senyum dong. Gak senyum-senyum, lebih banyak nangisnya. 1-2 kali lah dia senyum. Tapi matanya, tatapan matanya ya begitu polos. Sama seperti, nggak tahu, polos begitu. Tidak ada agenda, tidak ada apa, ya polos aja. Nah inilah baik ya, baik itu polos. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari yang tadi saya sudah sampaikan, apa yang kita harus lakukan? Bagaimana supaya kita menjadi polos seperti baik? Itu kan pertanyaannya. Gimana kita menjadi polos seperti baik? Yang harus kita lakukan adalah, saya pakai bahasa Inggris ini, judulnya kita harus learn to unlearn. Katakan sama-sama dengan saya. Learn to unlearn. Belajar untuk unlearn. Artinya apa? Belajar untuk mengulang lagi pelajaran kita. Apa yang sudah kita tahu, itu kita ulang lagi, tapi bukan cuma diulang, bahkan diubah sama seperti keadaan di mana kita sebelumnya belum belajar begitu. Learn to unlearn. Nah, tadi saya cerita ya Bapak Ibu Saudara, saya pernah cerita kalau sebelum saya mengenal Tuhan, mengetahui kebenaran, saya beranjak dewasa dalam pergaulan yang mungkin ada pergaulan baik sama ada pergaulan yang kurang baik begitu ya. Nah, di dalam pergaulan yang kurang baik ini, saya belajar yang namanya merokok. Saya belajar yang namanya merokok. Dan waktu itu saya ingat banget. Kenapa saya belajar merokok? Karena waktu itu merokok itu kayaknya cool ya, kayaknya keren gitu. Semua teman-teman atau anak-anak yang merokok tuh kayaknya keren. Dan akhirnya ya saya coba-coba. Saya akhirnya coba-coba merokok gitu. Saya ingat banget pertama kali beli rokoknya judulnya LA Lights. Wah, rokok pusing Bapak Ibu Saudara. Saya ngerokok pusing. Tapi saya terus-menerus dipaksa. Saya coba. Kenapa? Teman-teman sekitar pada merokok semua. Dicoba. Akhirnya dari LA Lights ke Marlboro gitu. Habis itu ke Sampurna. Wah, semua merek lah kita coba. Saya coba. Dan akhirnya jadi terbiasa. Saya pertama kali merokok, wah saya ingat banget, SD, Bapak Ibu Saudara, kelas 6. Dan mulai dari situ pergaulan makin lama, tadinya cuma coba-coba sampai akhirnya jadi ketagihan. Sampai ketika SMA, lulus SMA, wah udah pasti sehari bisa 1 bungkus tuh. Nah, pertanyaan, apakah waktu saya lahir dari perut ibu saya, apakah saya sudah minta rokok gitu? Apakah saya sudah merokok? Atau mami minta rokok? Enggak kan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Proses seperti itu, bisa merokok itu dipelajari ketika kita beranjak dewasa. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa, bagaimana caranya kita berhenti merokok. Misalnya saya berhenti merokok. Mau nggak mau, saya harus kembali lagi ke titik awal sebelum saya tidak merokok gitu. Bagaimana? Saya harus bisa learn to unlearn. Learn to unlearn. Diulang lagi. Gimana ya? Mau nggak mau harus stop. Ya udah, stop.
Dan susah Bapak Ibu Saudara, berhenti merokok itu tidak gampang. Pergumulan untuk bisa berhenti merokok. Pergumulan, stop berhenti, ada lagi. Stop berhenti, ada lagi. Sampai akhirnya saya tahu, bagaimana supaya gampang berhenti merokok. Ya jangan bergaul atau berada di lingkungan yang merokok. Begitu ya. Nah tapi uniknya kalau di Indonesia, Bapak Ibu Saudara, statistik. Saya coba googling statistik, 70% orang Indonesia itu merokok. Nah bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau tidak mau merokok? Nah firman Tuhan kan bilang, ya badan kita harus jaga sehat ya. Salah satunya kalau kita tidak merokok ya pasti membuat badan kita jadi lebih sehat. Nah bagaimana untuk kita seperti itu, sedangkan lingkungan kita semuanya merokok. Nah mau nggak mau kita harus learn to unlearn. Learn to unlearn. Berarti kalau 70% dari 10 orang, berarti cuma 3 orang yang ngerokok, tidak merokok begitu. Nah inilah yang harus mau nggak mau di unlearn begitu, supaya bisa lepas dari itu. Nah begitu juga dengan yang tadi, kejahatan, kedengkian, iri hati, fitnah, itu mau nggak mau kita harus unlearn. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Seiring kita beranjak dewasa, gak semuanya itu yang dikasih itu bagus. Gak semuanya yang dikasih itu bagus. Saya dibesarkan di keluarga yang orang tua saya ya mungkin maksimal oke lah. Tapi di luar situ, di luar keluarga, pasti ada banyak pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan ini dipelajari. So, menjadi polos seperti bayi adalah mau nggak mau kita harus unlearn. Karena apa? Itu yang harus kita lakukan supaya kita mau kembali lagi menjadi polos. Di unlearn. Yang jelek-jelek dibuang. Yang jelek-jelek dibuang. Yang jelek-jelek dibuang. Nah, ada 3 tokoh dalam Alkitab di mana ketiga-tiga tokoh ini ada 2 tokoh sih sebenarnya. Yang ketiga ini bukan tokoh tapi suatu sifat begitu ya. Yang semuanya diawali dengan huruf F. Yang pertama adalah Firaun. Firaun. Nah, Firaun, Bapak Ibu Saudara, kita kan dengar cerita Musa ya. Nabi Musa, Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah kita kan bicara kebanyakan bercerita mengenai Musa dan bangsa Israel. Tapi pagi hari ini mari kita lihat Firaun ya. Musa sudah menyatakan bahwasannya ini ada Tuhan. Yahweh. Yang punya kuasa. Tapi Firaun tidak mau percaya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau unlearn apa yang dia sudah ketahui. Karena pada saat itu bangsa Mesir adalah bangsa yang tertua ya, yang tercatat dalam sejarah. Mungkin dia sudah merasa, wah saya ini bangsa Mesir. Saya ini udah pintar, saya ini udah banyak tahu, jadi saya nggak mau unlearn apa yang sudah saya pelajari selama ini. Dan ketika Musa datang, bahkan sudah dikasih banyak sekali itulah. Banyak sekali bencana-bencana, Firaun tetap tidak mau unlearn apa yang dia sudah pelajari. Yang kedua adalah Farisi, orang-orang Farisi. Ketika Yesus datang memberitakan kebenaran Injil, memberitakan kebenaran hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu harusnya seperti ini aplikasinya. Didasarkan dengan kasih, bukan didasarkan dengan hukum. Orang-orang Farisi tidak mau unlearn. Dia tidak mau unlearn. Akhirnya apa? Kita bisa melihat. Akhirnya keselamatan itu bukan cuma keluar dari orang-orang Farisi, tapi juga keluar dari orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya akan Injil. Dan yang terakhir adalah orang-orang fanatik. Orang-orang fanatik juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak mau unlearn. Sudah saklek dengan apa yang ada di dalam pikirannya dan tidak mau unlearn. So, faktanya Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang dalam hidup kita harus learn, unlearn, dan relearn. Makanya ada firman Tuhan di Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa
dengan dunia, tapi berubahlah dengan pembaruan akal budi. Katakan berubahlah. Nah, berubahlah ini adalah proses learn, unlearn, sama relearn. Tanpa kita terus-menerus belajar, tidak terus-menerus belajar, itu kita tidak, susah sekali untuk menjadi benar-benar polos. Ya, semakin saya belajar mengenai Alkitab, semakin saya belajar mengenai banyak buku, saya kuliah mengenai Alkitab, semakin saya bukannya semakin banyak tahu, Bapak Ibu Saudara, tapi semakin melihat bahwasannya ada banyak misteri-misteri dari Tuhan yang kayaknya Tuhan belum nyatakan begitu. Jadi banyak hal-hal yang bahkan sampai sekarang saya masih bertanya sama Tuhan, ini yang mana yang benar ya? Karena ketika kita masuk ke ranah teologi, wah banyak sekali interpretasinya. Yang mana yang benar ya Tuhan? Tapi tentunya kita tahu bahwa yang benar adalah kasih. Tuhan Yesus kasih benang merahnya begitu. Tapi aplikasinya terus-menerus saya harus tanyakan day by day, hari demi hari. Ini aplikasinya gimana Tuhan? Aplikasi Alkitab dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana Tuhan? Konteksnya bagaimana Tuhan? Nah ini harus terus-menerus saya learn, unlearn, dan relearn. Supaya saya terus-menerus inline di dalam kebenarannya Tuhan. So menjadi seperti bayi adalah benar-benar meninggalkan segala kejahatan, kedengkian, iri hati. Dan benar-benar polos. Nah firman Tuhan bilang, apa kira-kira yang perlu ditinggalkan? Pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang kira-kira perlu ditinggalkan? Nah sekarang Bapak Ibu Saudara coba tiap pagi lihat di kaca. Udah puas nggak dengan hidup ini? Kira-kira apa yang perlu di-unlearn? Udah polos nggak ketika kita melihat mata kita di kaca kita pagi hari, di kamar mandi gitu, atau dimanapun? Udah polos belum tatap mata kita? Sama halnya seperti bayi, belum? Nah kalau belum, berarti ada hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pastinya perubahan itu kita memerlukan Roh Kudus, ada amin. Perubahan untuk menjadi polos, kita perlu bantuan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha, iya, tapi tentunya mengandalkan kuasa Tuhan. Saya ingat banget, susah untuk berhenti ngerokok. Tapi ketika saya bawa di dalam doa, toh bisa juga. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena saya percaya, karena kuasa dari Roh Kudus. Nah firman Tuhan di Yesaya 1:18, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan bisa ubahkan dari gelapnya hidup kita menjadi terang. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib. Kasih karunia-Nya begitu besar. Tidak ada orang yang begitu berdosa tidak bisa diselamatkan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Nomor satu ingat, bagaimana kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah mari seperti bayi, polos. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, bayi apalagi sih? Bayi itu jujur Bapak Ibu Saudara. Bayi itu jujur. Maksudnya apa? Tidak ada tipu muslihat gitu ya. Bayi nggak punya tipu muslihat. Nggak ada nggak munafik juga. Nggak bisa. Bayi nggak ngerti yang seperti itu. Ya dia ekspresif sekali. Bayi itu ekspresif. Jujur dia. Kalau mau susu, nangis dia. Nangis ya. Nangis ya. Tidak ada filter gitu ya. Kalau istilahnya no filter. Bayi itu no filter. Kalau di handphone kita, Instagram, oh banyak filternya ya. Oh filter ini, filter itu begitu ya. Kalau bayi enggak, no filter dia dalam hidupnya. Apa adanya. Nangis, marah, kesel. No filter. Nah, jadi dalam hidup seperti apa ya Bapak Ibu Saudara? Ya mau gak mau dalam hidup kita juga harus jujur. Jujur minimal sama diri sendiri.
Udah gitu kita jujur juga harus sama orang lain. Bayi itu nggak jaim. Kita kan orang dewasa suka jaim ya. Bayi mah nggak jaim. Belajar untuk jujur, Bapak Ibu Saudara. Jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur kepada orang lain. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 37, firman Tuhan berkata gini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Pernah kita dalam suatu kondisi, situasi di mana kita lagi tanya sama orang, kamu gini nggak? Tapi orang itu kita berharap jawabannya ya dan tidak. Tapi orang itu jawabnya muter. Pernah nggak? Kesel kan Bapak Ibu Saudara? Iya nggak? Ini maunya apa sih? Kok jawabnya ditanya ya dan tidak, tapi kok muter kemana-mana? Nah, pernah nggak? Pasti pernah ya Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kalau ya, kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau bisa, ya bisa. Ini bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kita susah untuk say no ya. Kita jadi yes man. Wah, kita jadi nggak jujur sama diri kita sendiri karena kita ingin menyenangkan orang lain. Kita ingin menyenangkan orang lain, jadi ya aja duluan gitu. Nah, jadi jujur adalah bicara soal kita melihat diri kita. Ini kita bisa nggak? Kalau kita nggak bisa, ya ngomong no aja. Atau kalau kita bisa, jangan sampai kita udah ngomong yes, tapi kita tidak jalankan. Atau akhirnya tugasnya tidak jalan begitu. Excuse me. So inilah baik adalah jujur. Dia apa adanya. Dia tidak apa namanya, tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada kamuflase segala macam. Enggak, dia jujur. Nah, ada istilah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pernah dengar nggak? Fake it till you make it. Fake it till you make it. Nah, ini sebenarnya suatu apa ya? Tadinya saya awal, wah iya kamu harus fake it till you make it ya. Fake it till you make it. Istilahnya kita harus mengkondisikan diri kita sehingga oh kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dan akhirnya kita cenderung untuk menipu diri kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ingin lakukan demi untuk menyenangkan orang lain begitu. Nah, fake it till you make it itu kita harus hilangkan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mau jadi jujur dengan diri kita sendiri, ya kita nggak perlu fake it. Kalau kita mau jadi jujur dengan diri kita sendiri, ya kita nggak perlu di fake it, di seolah-olah kita menipu diri kita begitu. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita tinggalkan paham ini, fake it till you make it. Dihilangkan. Mulailah hidup dengan penuh dengan integritas. Ya ini diri saya apa adanya. Ini diri saya apa adanya. Saya nggak bisa jadi orang lain. Diri saya punya banyak kelemahan. Tetapi tentunya diri saya juga punya banyak kelebihan. Begitu. Dan saya tidak mau menjadi versi nomor 2 dari orang lain. Saya mau jadi versi nomor 1 dari diri saya sendiri. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Harus belajar jujur. Belajar jujur. Jadi dalam pelayanan juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya kita harus mau tahu bahwasannya porsinya bagaimana. Saya ingat banget pastor saya, Pastor Nala, dia sempat kasih banyak quote bagus gini. Don't bite what you cannot chew. Dia bilang kayak gitu. Oh iya. Yeah. Sampai sekarang masih teringiang. Dan saya pikir, oh iya benar juga. Jangan gigit sesuatu yang kamu sebenarnya gak bisa kunyah begitu. Nah dari situ saya berpikir, ya kalau saya gigit, wah saya berdoa aja ya, pasti Tuhan akan berikan kekuatan gitu ya, sehingga saya bisa gigit, saya bisa kunyah, saya bisa telan. Tapi kadang-kadang saya juga ingat, kalau kamu gak bisa gigit itu pekerjaan, kamu udah gigit, dan tidak bisa kamu chew gitu ya, nggak usah dipaksa. Mungkin itu bukan jalannya kamu begitu. Mungkin ini bukan jalannya kamu. Nah ini bicara soal
jujurlah sama diri kita sendiri. Kasus per kasus bisa beda, tapi intinya adalah jujur kepada diri kita sendiri. Bayi itu jujur, dia bayi itu tidak tidak ditutup-tutup, punya penutup tutupi lah begitu. So itu yang kedua, bayi itu jujur. Dan yang ketiga, bayi itu apa? Bayi itu sangat dependent. Bayi itu sangat bergantung sama orang lain. Dia tidak bisa independen gitu. Ketika lahir, dia harus bergantung sama orang yang lebih dewasa. Ketika lahir, dia harus bergantung sama ibunya, atau bergantung sama bapaknya, atau bergantung sama orang lain. Tidak bisa dia sendiri gitu. Nggak kayak bayi binatang ya Bapak Ibu Saudara. Brojol begitu, udah bisa langsung jalan, udah bisa cari makan sendiri. Enggak. Kalau bayi manusia, dia harus benar-benar dependent sama orang tuanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi seperti bayi, kita benar-benar harus bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Kita harus bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Dan juga kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus hidup di dalam suatu komunitas rohani. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, dulu saya Bapak Ibu Saudara, saya juga orang yang suka menyendiri. Apalagi saya orang introvert ya. Wah, suka menyendiri. Suka menyendiri tidak dan bukan cuma suka menyendiri, tapi tidak mau mendengar pendapat orang lain. Tidak mau mendengar nasihat orang lain. Jadi saya hidupnya sendiri aja. Punya pemikiran sendiri dan tidak mau mendengarkan orang lain. Karena apa? Oh, independent. Kalau bahasa independent itu enak ya. Oh, independence. Merdeka gitu. Sendiri. I did it my way. Nggak boleh ada yang bisa mencampuri urusan saya. Nah, tapi ya ternyata itu tidak baik juga. Tidak baik. Kita butuh komunitas. Kita butuh Tuhan. Kita butuh orang lain. Nah, firman Tuhan di Amsal 18 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi firman Tuhan bilang, kalau orang yang menyendiri, itu dia mencari keinginannya sendiri. Dan amarahnya meledak setiap saat. So jangan sendirian. Jangan sendirian. Harus tetap berada di dalam keluarga rohani, berada dalam keluarga, berada dalam komunitas. Jangan sendirian. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang lone ranger. Sendirian aja. Oh, ini saya sama Tuhan aja lah hubungan. Saya sama orang-orang lain gak usah. Ini sama between you and me, Lord. No. Tuhan ciptakan kita untuk berada di dalam suatu tubuh Kristus. Nah, apalagi? Amsal 15 ayat 22. Firman Tuhan begini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Nah ini dia, penasehat banyak. Sama seperti bayi tidak bisa sendirian, begitu juga kita sebagai manusia, kita harus punya mendengarkan banyak orang. Penasehat, saya bilang nggak semuanya harus didengar ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Tuhan tempatkan orang-orang tertentu di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, untuk bisa speak wisdom into our life. Speak truth within our life. Memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya tentunya kita sendiri yang memutuskan. Kita mendengar, tapi kita juga harus terbuka dengan masukan orang lain. Karena apa? Terlaksana kalau penasehat itu banyak. So, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, saya suka satu kata dari bahasa Indonesia namanya silaturahmi. Silaturahmi. Yang kalau ditranslate ke bahasa Inggris, friendship ya. Tali pertemanan atau tali silaturahmi. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Silaturahmi itu penting dalam arti ketika kita berada di dalam suatu komunitas, kita berada di dalam suatu masyarakat, penting kita memiliki yang namanya silaturahmi ini Bapak Ibu Saudara. Karena hubungan demi hubungan, kita saling terkait satu sama lain. Seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh saling terhubung dengan orang lain
lebih dari apa yang kita bayangkan. Everything is connected. So makanya Bapak Ibu Saudara penting kita untuk saling bergantung. So bayi itu juga begitu, bergantung. So Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya sih ketiga hal ini mengenai bayi ini ya? Karena apa? Ini adalah salah satu jalan Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa bergerak dalam pertumbuhan keselamatan kita, pertumbuhan iman kita, sampai akhirnya nanti ketika kita sudah bertumbuh, akhirnya kita sudah dewasa secara rohani, dan akhirnya ketika Tuhan panggil, kita menjadi orang-orang yang sudah siap menerima surga itu Bapak Ibu Saudara. So ada pertumbuhan yang harus terjadi. Dan pertumbuhan ini bukannya pertumbuhan menjadi lebih besar, tapi pertumbuhan menjadi seperti bayi. Firman Tuhan di Matius 18 ayat 3. Lalu berkatalah, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam sorga. Anak kecil. Saya menerjemahkan dari bahasa Yunaninya, ada kata infantnya juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa menjadi anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan. Di mana kita, Tuhan mau menjadi polos seperti bayi. Menjadi bergantung sama Tuhan. Jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada orang lain. Dan inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan kita. Nah, saya percaya keselamatan itu bukan karena kita berusaha, tapi ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Tetapi kita harus usahakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bicara soal bagaimana kita harus kerjakan keselamatan itu supaya dari benih itu bisa menjadi buah. Dari benih itu kita bisa menjadi buah. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. So, the best is yet to come. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah khususnya pandemic coronavirus, di mana kita semua sudah masuk ke dalam yang namanya new normal, udah 50 hari lebih, pastinya banyak sekali tantangan. Banyak sekali kesulitan. Atau mungkin juga ada kesempatan demi kesempatan, saya tidak tahu. Tetapi pastinya kita harus adjust. Hidup kita harus benar-benar adjust lagi. Ini saya nggak tahu. Kedepannya saya dengar dari Governor Wolf, katanya Juni 4, Philadelphia akan buka. Juni 4, Philadelphia akan buka. Tapi kita nggak pernah tahu kedepannya gimana. Dan bagaimana kita menyikapi ini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita menyikapi, marilah kita belajar seperti baik. Ayo kita polos lagi, kita unlearn lagi. Oh ini ya, kalau seperti ini gimana ya? Apakah dengan adanya banyak permasalahan membuat kita menjadi better atau bitter? Membuat kita merasa penuh kedengkian. Oh ini kok government seperti ini ya? Mari kita belajar lagi. Oh ini kok orang-orang malah jadi semakin seperti ini ya? Nah, ini marilah kembali lagi ke kepolosan hati kita. Mari kita tinggalkan semua itu. Mari kita fokus benar-benar minta Tuhan tolong. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku benar-benar mengasihi-Mu Tuhan. Hati yang polos adalah hati yang benar-benar mengasihi. Hati yang benar-benar tulus. Dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan. Dan hidup kita juga, saya percaya di tengah hal-hal yang tidak pasti ini, pastikan terus-menerus jujur dengan diri kita sendiri. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari jujur. Jujur kepada diri kita sendiri dan jujur juga kepada orang lain. Dan yang ketiga, marilah jangan berusaha untuk sendiri-sendiri. Ini adalah saatnya di mana kita sebagai gereja Tuhan, ini adalah saatnya di mana kita sebagai orang percaya bersatu. Bukan malah terpecah-pecah, tapi seharusnya kita bersatu. Karena apa? Kita saling membutuhkan satu sama lain. Ayo, bertobat. Jadilah seperti bayi yang bergantung benar-benar sama Tuhan. Dan juga bergantung benar-benar sama orang lain. Ketika hidup kita bergantung dengan orang lain, pastinya
kita akan menyikapi hidup kita dengan berbeda. Kita pasti benar-benar jaga-jaga bagaimana hubungan ini harus tetap selalu baik, begitu ya. Tidak seenaknya aja. Oh ya udah, kalau saya tidak suka, cut aja. Kan kalau cut beres. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kalau cut malah kita akan membuat luka yang sebenarnya tidak akan pulih. Nah ini dia. Jangan ada cut off di dalam relationship kita. Harus ada selalu pemulihan demi pemulihan. Dan saya percaya itu ada di dalam Tuhan. So Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sungguhlah sangat terbukti. Ketika kita bertumbuh dalam keselamatan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu mendukung kita, menyokong kita, sehingga firman-firman yang sudah ditanam di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang udah ada di dalam kehidupan kita, hubungan demi hubungan yang sudah ada, akan membuat hidup kita menjadi bertumbuh. So, from infant to infinity, dari bayi menuju kekekalan. Bapak Ibu Saudara, jalan masih panjang. Jalan menuju kekekalan masih panjang, tapi sekaligus juga kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan untuk hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan hari kita dipanggil sama Tuhan. Tapi pastikan kita siap untuk itu. Kita siap menyambut hari kedatangan Tuhan bagi kita pribadi. Kita siap untuk masuk ke dalam kekekalan. Marilah belajar menjadi seperti bayi. Jujur, polos, dan sangat bergantung sama Tuhan dan sama dengan sesama. So, dapat sesuatu pagi hari ini? So, pastikan Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hari demi hari dengan attitude yang baru. Mari learn to unlearn. Mari belajar bagaimana no filter. Dan bagaimana kita juga harus mau bergantung sama Tuhan. Ada amin? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh ditabur, boleh mengakar dan bertumbuh dalam kehidupan hamba kita semua di tempat ini, Tuhan. Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, percaya hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi percaya buat Roh Tuhan yang akan selalu menyempurnakan apa yang sudah dibagikan pagi hari ini. Dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi penghiburan bagi kami, dan juga boleh menjadi damai dalam hati kami. Dan berdoa Tuhan, buat pagi hari ini, khususnya buat semua yang sedang mengalami permasalahan finansial, percaya Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang selalu tepat waktu. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Selalu tepat waktu. Percaya Tuhan, selalu ada penyediaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. God is Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Dan biarlah Tuhan penuhi semua kebutuhan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan akan berikan. Kedahsyatan Tuhan akan selalu ada. Dan berdoa juga buat bagi yang tidak enak badan atau mungkin sakit di tengah pandemik ini Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa yang kena COVID-19. Percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah dokter yang lebih dari segala dokter. Tuhan yang mempunyai vaksin lebih dari apapun juga. Dan biarlah kami selalu menurunkan tangan kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan akan pulihkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya kami percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Dan kami percaya itu boleh terjadi di jemaat kami Tuhan. Ada boleh terjadi di gereja kami, boleh terjadi di komunitas orang percaya, bahkan boleh terjadi di kota kami, bahkan di seluruh dunia. Boleh ada kesembuhan yang Tuhan sendiri boleh tawarkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan juga berdoa Tuhan bagi banyak hal dalam keluarga khususnya. Ketika suami istri mungkin ada konflik, percaya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang boleh selesaikan. Hubungan antara orang tua dan anak, ada konflik, percaya Tuhan, Tuhan yang selesaikan. Dan biarlah terjadi boleh ada rekonsiliasi Tuhan, hubungan demi hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan, dan dalam mungkin tempat kerja juga Tuhan. Percaya Tuhan pulihkan.
hubungan demi hubungan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kedahsyatan Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan bagaikan susu yang begitu murni. Roh Tuhan bagaikan susu yang begitu murni. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi seperti anak-anak yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehausan dan kelaparan rohani ini boleh terus ada di dalam kehidupan kami. Kami nggak mau menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Enggak, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang benar-benar haus dan lapar. Benar-benar berapi-api dalam mencari-Mu Tuhan. Berapi-api dalam melayani-Mu Tuhan. Dan mencari wajah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan sendiri ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk kami dengan percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Di nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita. Penghiburan, penyediaan Tuhan, kesehatan, penjagaan Tuhan akan selalu beserta kita. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Tuhan akan bawa kami terus naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi yang di atas dan bukan di bawah. Tuhan akan bawa kami bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan lain. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat buat bangsa-bangsa, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan bagi banyak orang. Dan biarlah buah-buah roh itu yang ada dalam hidup kami boleh termultiplikasi dan kami boleh jadi berkat sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day dan Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.